Oke, cuan buat para cuan mania, di video kali ini kita akan membahas seperti biasa 5 emiten yang berpotensi untuk pembukaan market kemarin berdasarkan penutupan market hari ini. Dan yang pertama saya ingin bahas itu ada Saratoga, Investama Sedaya Tbk. Yang kedua ada Indika Energy Tbk. Yang ketiga ada Tins, Timah Tbk. Yang keempat ada Adro Energy Indonesia Tbk. Dan yang terakhir ada Inco Vale Indonesia Tbk. Oke, untuk yang pertama Saratoga Investama Sedaya Tbk dilihat hari ini membentuk candle doji dengan penguatan sebesar 0,96%. Dan sebenarnya Saratoga ini belum ada reaksi setelah ia terus-menerus tertahan di area resistance turn into support, sekaligus area golden ratio Fibonacci 61,8%, dan juga dia tertahan juga oleh area MA 50. Dan jika kita lihat secara volume juga terlihat bahwa saat ia melakukan rally kemarin ini terjadi dengan volume yang cukup besar, sedangkan saat ia melakukan koreksi ini terjadi dengan volume yang cukup minim. Ini merupakan sebuah tanda bagus untuk Saratoga. Jika misalnya Saratoga nanti memantul di area tersebut, Saratoga berpotensi menuju ke kisaran harga 3.310 yang berlaku sebagai resisten pertama sekaligus area supply dari Saratoga, dan resisten kedua ini berada di kisaran harga 3.500-an dan bertemu juga dengan area supply ketiga. Jika ia bisa menguat dengan volume yang tinggi, dia bisa saja berpotensi menuju ke kisaran harga 3.900-an. Untuk emiten yang kedua kita akan bahas hari ini ada Indi. Ini dilihat secara teori Elliott Wave, terlihat bahwa ia sedang dalam pembentukan subwave dari wave 5. Dan bisa dilihat pada wave 3 ini terjadi dengan volume yang tinggi, tetapi wave 5 ini emang hal biasa bahwa ia cenderung lebih lambat pergerakannya dibanding wave 3 dan terjadi dengan volume yang lebih minim. Oke, jika kita lihat pada saat ini Indi hari ini terjadi pelemahan sebesar 4,43% yang terjadi dengan volume penjualan yang cukup tinggi juga, dan membentuk sebuah candle bearish engulfing. Jadi misalnya besok Indi melakukan pelemahan sampai ke kisaran area MA50, karena jika misalnya ia melakukan pelemahan sampai ke area MA50 ini bisa dikatakan cukup menarik. Kenapa? Karena dia tertahan oleh support trendline dan juga ia tertahan juga oleh MA50, dan wave 4 dari wave 5 ini terjadi dengan retracement sebesar 61,8% yang juga berlaku sebagai area support ya. Dan area ini juga bisa dikatakan tertahan oleh area resistance turning into supportnya. Misalnya Indi melakukan penguatan dan memantul juga di area tersebut, ini bisa berpotensi menuju ke resisten pertamanya di kisaran harga 2.880 dengan resisten keduanya di kisaran harga 2.980-an, dengan target wave 5 di kisaran harga 3.300-an, tetapi berpotensi akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk emiten yang ketiga kita akan bahas ini ada Tins, Timah Tbk. Jadi Tins ini telah melakukan gap down selama 2 kali yang belum tertutup sampai sekarang, dan terlihat hari ini dari tanggal 12 Mei ini terlihat market ini bereaksi kepada area demand pada tanggal 21 Maret kemarin, dan hari ini juga terlihat bahwa ada perlawanan di area demand tersebut. Jadi ini merupakan hal bagus. Jadi untuk yang ingin melakukan pembelian, saran saya bisa udah mulai melakukan pembelian, tetapi jangan full porsi karena dia bisa saja berpotensi melakukan koreksi sampai ke area support kuatnya di sekitaran area MA200 ya. Jadi bisa melakukan pembelian setengah porsi di sini dan melakukan average down. Misalnya ia melakukan penurunan sampai ke area MA200 untuk swing jangka menengah. Untuk target dari Tins ini bisa menggunakan gapnya sebagai area resistennya. Jadi misalnya ia memantul di area tersebut, dia bisa menutup gapnya. Jadi ada 3 gap
di harga 1775, 1775, 1850, dan juga harga 1920. Untuk emiten keempat kita akan bahas hari ini ada Adro Energy Indonesia. Jadi Adro ini cukup simpel. Terlihat dia tertahan oleh area support trendline. Oke. Jadi terlihat dia tertahan oleh area support trendline-nya hari ini, dan dia juga melakukan ada perlawanan setelah ia melakukan breakdown dari area tersebut. Dan Adro ini sama seperti TINS. Jadi yang ingin melakukan pembelian ini udah merupakan sebuah area yang cukup bagus untuk melakukan pembelian, tetapi jangan full porsi dulu. Kenapa? Karena ia masih ada potensi melakukan koreksi sampai ke kisaran area MA 50 ya. Dan ini juga bisa dikatakan jika melakukan pembelian setengah porsi di sekitaran harga 3.200-an, ini bisa melakukan average down saat ia menyentuh area MA 50 ya. Dan terlihat juga pada hari ini volume penjualannya ini cukup rendah. Oke. Dan terlihat juga bahwa area MA 50 ini juga akan terjaga nanti oleh Fibonacci 61,8% ya. Dengan target misalnya jika ia melakukan pantulan di area tersebut, dia bisa berpotensi menuju ke kisaran harga 3.380 yang berlaku sebagai area resistennya. Tapi perlu diperhatikan juga misalnya ia melakukan koreksi ke area MA 50, kita bisa mendapatkan area resisten baru, yaitu di kisaran harga 3.270. Tapi misalnya ia langsung ditembus tanpa melakukan koreksi ke area MA 50, bisa dikatakan kita bisa langsung mendapatkan area resisten di kisaran harga 3.380-an. Jadi hari ini komoditi ini melakukan koreksi yang cukup dalam, tetapi ini malah bisa dikatakan sebuah momen-momen yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelian di harga murah gitu. Tapi perlu diingat juga, walaupun komoditi ini cukup menarik, stop loss itu tetap perlu dijalankan gitu. Jadi kita harus melakukan trading dengan trading plan yang baik. Dan untuk Adro misalnya ia melakukan koreksi sampai ke MA 50, ini juga kita bisa dapatkan sebuah area demand. Jadi walaupun kita membeli setengah porsi di harga 3.200-an dan dia melakukan koreksi sampai ke MA 50, mungkin kita membeli pembelian lagi setengah porsi, tetapi tetap saja misalnya jika ia breakdown dari area MA 50 ya, ini kita wajib melakukan cut loss. Kenapa? Karena bisa saja dia melakukan koreksi yang lebih dalam lagi sampai ke kisaran area support kuatnya di 2660 yang juga ditahan oleh area MA 100 ya. Itu untuk Adro. Yang terakhir kita akan membahas hari ini ada Inco, Vale Indonesia Tbk. Jadi Inco ini terlihat pada hari ini melakukan pelemahan sebesar 2,41% setelah ia melakukan open di atas. Dan perlu diperhatikan hari ini dia tertahan oleh area demand yang ditembus yang berlaku sebagai area supply. Dan misalnya ia melakukan koreksi besok, ini bisa dimanfaatkan sebuah koreksi besoknya ini untuk melakukan sebuah pembelian. Dan untuk Inco setelah ia kemarin memantul di kisaran area MA 50 ya. Dan pada saat ini terlihat ia setelah tertahan oleh area demand turn into supply yang berlaku sebagai resisten ya. Jika kita misalnya masuk ke time frame yang lebih rendah, di time frame 1 hour-nya, yang terlihat bahwa Inco ini berpotensi membentuk semacam pattern inverted head and shoulder. Dan perlu diperhatikan, ini bisa melakukan pembelian menyicil
dengan maksimal bottoming dari right shoulder itu terletak di kisaran harga MA50, dan tetap saja misalnya ia menembus area MA50 tersebut, disarankan untuk melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugian dari Inco. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.